Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Sudah ada Bang Pipin juga. Tapi Terima kasih sudah akhirnya terima tiba. kasih sudah hadir. Akhirnya kita bergabung di studio. Saya mau ke 03 dulu, Bang Emrus. Kalau melihat 01 jelas ini perubahan, 02 jelas keberlanjutan. Nanti apa yang akan membuat swing voter ini bisa ke 03? Saya kira sederhana kalau kita bagaimana swing voter, yang pasti dari 21 program yang kami tawarkan itu sangat rasional, sangat masuk akal dan terwujud, dan bahkan kita buat sumber-sumber pendananya. Artinya bukan suatu program baru, tapi pendananya yang lama begitu ya. Karena kita akan fokus kepada pembangunan tidak hanya di darat, tetapi juga maritim. Dan kemudian program itu sudah berjalan saat ini? Ya, itu yang kita rencanakan gitu ya. Sampai sekarang jalan tapi tidak maksimal. Oleh karena itulah, maka sebenarnya yang melanjutkan program Pak Joko Widodo ke depan ini Ganjar Pranowo. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Karena memang program Joko Widodo adalah program yang dari PD Perjuangan pengusungnya, bagaimanapun dilanjutkan gitu ya, yang masih belum tuntas. Nah, oleh karena itulah saya melihat bahwa Ganjar dalam program yang sangat rasional tersebut, maka swing voter, undecided voters akan ke sana. Kenapa? Secara umum mungkin satu dua pemilik suara bisa saja ke nomor 2 atau nomor 1 gitu ya. Tetapi secara karena mereka ada karena mereka itu adalah yang rasional gitu kan, yang sangat rasional, sehingga akan ke sana. Kita lihat 21 program gitu ya. Baru kemudian ada hal yang menarik, misalnya ketika dikatakan kesejahteraan sosial misalnya. Kami berorientasi kepada kesejahteraan sosial daripada katakanlah tetap kita lakukan bansos itu, karena bansos part of daripada kesejahteraan sosial. Tapi jadi bantuan keserah. Bahkan misalnya katakanlah pemberian makan gratis, susu gratis itu bagian daripada kesejahteraan sosial. Artinya apa? Ketika peningkatan ekonomi masyarakat, UMKM, dan kemudian petani akan bahagia, katakanlah orang yang sudah tua akan juga bahagia, semua kita perhatikan, maka otomatis masyarakat yang sejahtera, part of dari sejahtera itu adalah makanan dan makanan semuanya gitu ya, termasuk juga bansos. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa kesejahteraan sosial menyangkut semua hal, termasuk pendidikan gitu ya, semua hal. Jadi harus kita definisikan, kita harus buat skop lebih makro sehingga mengcover, bukan berarti bahwa bansos itu kita tidak lakukan. Bahkan kita merencanakan, kita tingkatkan bansosnya, baru kemudian kita coba buat datanya semua, nanti kita akan lakukan data itu. Jadi siapa yang berhak ada bansos, kita akan peroleh. Sebentar, bukan berarti misalnya memberikan bansos lalu diletakkan di pinggir jalan, dibagi-bagi misalnya gitu loh, kepada yang bawa motor. Kenapa? Bisa nggak yang bawa motor itu mobilnya ada di rumah kaya itu karena kemacetan gitu. Jadi loh, tidak tepat arah. Betul. Oleh karena itukah maka KTP Sakti menjadi data single identity, sehingga kita tahu. Jadi oleh karena itu Ganjar Mahfud berbasis kepada fakta data yang ada di masyarakat tersebut. Tapi sekali lagi, pertanyaan Rati tadi tuh Bang Emrus, Anda ini singkat aja supaya gampang jawabnya. Anda yakin bisa mendapatkan suara tambahan itu? Karena apa? Kalau dari penjelasan Anda itu kan melanjutkan dan juga memperbaiki kan begitu. Nah, kalau melanjutkan memperbaiki dengan pilih yang ada saat ini atau berubah sama sekali, pilihnya yang sebelah sana begitu loh Bang. Gini, saya harus jelaskan bahwa yang sungguh-sungguh melanjutkan itu adalah Ganjar Mahfud, gitu ya. Kenapa? Mereka ini kan katakanlah Prabowo, itu kan beda partai, Gerindra. Begitu dia berkuasa, dia akan balik kepada visi, misi, dan program partai dan perjuangan partainya. Tetapi kalau Ganjar, karena PDI Perjuangan dan programnya itu adalah program yang diusung oleh Nawacita, yang dibawa oleh Joko Widodo, pasti dilanjutkan. Jadi Anda mengatakan program yang dilakukan di Pak Jokowi adalah program yang memang dirumuskan dari Nawacita kan, yang dirumuskan Nawacita itu sebelum campaign 2019 oleh partai-partai pengusung. Jadi harus jelas. Yang dilanjutkan misalnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menguntungkan para pengusaha tapi merugikan rakyat akan dilanjutkan. Baik. Kemudian sekarang sembako mahal, itu juga mau dilanjutkan. Begini. Terus juga sekarang pupuk juga susah. Boleh nggak saya jawab satu-satu? Apakah ini akan dilanjutkan? Itu persoalannya sekarang. Nah, saya jawab. Jadi dan rakyat kalau saya keliling ke berbagai daerah, mereka ingin perubahan. Kenapa mereka merasakan sembako mahal, pengangguran di mana-mana, pupuk susah? Persoalannya itu.
Jadi ketika saat ini, mohon maaf, I02 dan 03 yang dibawa adalah keberlanjutan, kemudian saat ini rakyat, saya katakan mereka mengeluhkan kondisi saat ini adalah dampak dari pilihan politik 5 tahun yang lalu. Boleh saya jawab dulu, Maka ini ini pertanyaan ke saya. menjadi PR, apakah Satu itu juga aja. yang akan dilanjutkan? Nah, dari keseluruhan pertanyaan itu saya jawab adalah bahwa Ganjar Mahfud akan melakukan pembangunan kesejahteraan rakyat, gitu ya. Tidak boleh kita fokus kepada misalnya katakanlah undang-undang Omnibus Law. Saya terus terang mengatakan, saya juru bicara undang-undang Omnibus Law tersebut. Ketika turunannya kepada peraturan pemerintah. Saya baca betul, saya kuasai betul. Jadi jangan lihat hanya pasal satu pasal saja, tetapi harus dilihat secara holistik. Jadi Bang Pipin harus melihat secara holistik. Karena menurut saya tidak ada undang-undang yang sempurna. Pasti ada sisi pasal tertentu yang di sana sini ketemu kekurangannya. Tetapi secara overall bahwa itu adalah sesuatu yang produk yang baik. Bang Anin. Iya, satu peradaban itu harus banyak belajar dari sejarah. Salah satu sejarah peradaban Nusantara itu ada namanya Singosari. Di Singosari itu terkenal namanya kutukan Empu Gandring. Kalau sebut Singosari kita ingat Ken Arok, kita ingat Ken Dedes. Nah di dalam sejarah itu ada kutukan Empu Gandring namanya. Empu Gandring itu dia mengutuk 7 generasi. Nah saya mau katakan begini, Indonesia itu tidak boleh dibangun dengan peradaban dan adab saling mengutuk itu. Saya ingin menggunakan istilah kutukan pugandring. Satu rezim nggak boleh mengutuk rejim sebelumnya, tidak boleh mengutuk rejim. Ini kita terjadi begitu loh. Jangan sampai misalnya rejim Pak Jokowi misalnya mengutuk rejim Pak SBY, rejim Pak SBY mengutuk rejim. Nah Pak Prabowo punya komitmen untuk menghentikan kutukan-kutukan model begitu. Ada kekurangan dari Pak Jokowi tentu, ada kekurangan dari Pak SBY tentu, ada bahkan dari Bu Mega, semuanya punya kekurangan. Tapi jangan lupa beliau-beliau membangun pondasi, banyak kelebihannya. Nah, Pak Prabowo ingin fokus di situ. Legasi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, legasi yang sudah dimulai oleh Pak SBY, legasi yang sudah dimulai oleh Bu Megawati dan sampai dengan Bung Karno itu harus dilanjutkan dan menghentikan saling mengutuk itu. Nah makanya Pak Prabowo tidak ingin membangun Indonesia dengan penuh kemarahan. Beliau ingin membangun Indonesia dengan kebaikan. Jadi makanya tadi saya katakan di awal, dua kata terpenting dalam hidup dan kehidupan kita itu adalah terima kasih dan maaf. Kalau satu lagi itu kan edisional. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyebutkan maaf dan terima kasih yang tadi ditambahkan oleh Bang Emrus itu sudah include. Kenapa begitu? Karena kutukan dan kemarahannya Pak Prabowo itu berhenti setelah memang mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, dari rejim saat ini. Salah. Bang Daniel juga saat Bang, ini kutukan dan kemarahan yang dulu kritikan Bang Daniel selesai ketika mendapatkan manfaat dukungan rezim, ketika bansos dipolitisasi saat ini dan menguntungkan pihak Prabowo maka didiamkan. Di saat-saat ini juga banyak oknum-oknum aparat yang diam-diam mendukung, mengarahkan pilihan, memberikan intimidasi. Dan dulu kita merasakan tahu betul. Saya dulu sama Bang Daniel adalah satu kubu ketika dulu. Dan ini ada di mana-mana. Ya, saya katakan bahwa saya di dapil. Karena abang ini bukan caleg. Abang bukan caleg yang tidak tahu di lapangan. Karena abang lebih banyak menemani Pak Prabowo. Dia berada di hotel-hotel, tidak dialog. Ketika kampanye itu bohong. Tidak dialog, kemudian nggak ngerti. Aparat mana? Saya turun di dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi. Ketika mereka saat ini ada di mana mereka melakukan intimidasi kepada calon, saya akan bantu Anda. Pilihan. Aparat Ketika siapa mereka tidak yang merasakan bahwa mereka mendukung kalau Anda ingin menyebut aparat siapa yang mengintimidasi, saya orang yang membantu Pipin dan PKS. Gitu loh. Saya harus katakan bahwa saya waktu itu mendukung Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo, yang dulu mengkritisi bagaimana politisi bansos, dulu mengkritisi bagaimana bagi-bagi sertifikasi itu menguntungkan Pak Jokowi. Saat ini semua rezim, semua keuntungan itu dan kemudian diam. Saya mau sih, Anda sebutkan aparat mana yang mengintimidasi.
Terus kalau disebutkan mau diapain, Bang? Saya akan suarakan hal yang sama. Oke. Anda sebutkan Kalau siapa? ada Bila perlu saya yang ikut Bang membantu Daniel, Anda baik. menyeret dia ke penjara. Ya lakukan saat ini Sebutkan banyak gitu. laporannya. Nah, ini yang Kami saya sudah sebutkan. sampaikan ke Nggak Bawaslu. ada. Bang Anin. Persoalannya Ini ini, yang saya juga yang sebutkan, selalu disampaikan tuduhan oleh yang nggak 02. berdasar, Silakan gitu. laporan ke Bawaslu. Nggak. Emang Bang Daniel ini siapa? Bang Daniel ini siapa? Bukan Nggak, penegak bukan hukum. siapa-siapa. Bukan Bukan penegak hukum, siapa-siapa. ya kan? Bukan. Kalau kami selalu sampaikan ke Bawaslu, ke polisi, ya, ke aparat terkait. Kemudian Bukan. pertanyaannya ketika sudah Bukan. dilaporkan, Bang Pipin, Bang ini Anin, proses Bang Kayaknya Emrus. kalau kita lihat Kita depan, nih saat ini sedang Baik. mempertontonkan Guyup kepada mereka agar mereka ini tetapkah di kubu Anda atau mungkin bisa terpengaruh begitu. Boleh. Nah, khawatirnya Boleh saya komentari? justru malah yang diam. Enggak, saya mau enggak tegur. Kita Saya jeda dulu. begini, Lah. oke. Kita jeda dulu lah ya. Kita jeda dulu ya. Oke. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami.